Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irma Rahmawati, NIM 2010101031. Di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan sistem tubuh pada masa embriogenesis. Nah, apa itu embriogenesis dan apa itu embrio? Embriogenesis pada manusia adalah proses pembelahan sel dan diferensia sel embrio yang terjadi selama tahap awal perkembangan. Dan embrio adalah sebuah eukariota diplomat multisel dalam tahap paling awal dari perkembangan. Slide selanjutnya yaitu gambar dari hari pertama hingga hari ke-23. Bisa dilihat. Jadi minggu pertama terjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu fertilisasi, yang kedua pembelahan, dan yang ketiga implantasi. Selanjutnya yang pertama yaitu fertilisasi. Di sini gambarnya bisa dilihat dari hari pertama sampai ke-6 prosesnya terjadi seperti di gambar ini. Dan yang saya akan menjelaskan apa itu fertilisasi, yaitu bersatunya 2 gamet sel sperma dan sel ovum untuk membentuk organisme baru yang sejenis. Jadi fertilisasi ini proses yang sangat kompleks, namun secara garis besar dalam penelitian dibagi menjadi 4 proses tahapan utama. Yang pertama yaitu ada masuknya sperma, dan yang kedua bertemunya sel sperma dan sel telur. Yang ketiga bersatunya sel telur dan sel sperma, dan yang keempat aktivasi. Jadi mungkin seperti itu. Dan selanjutnya yaitu masa pembelahan. Pembelahan ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu pembelahan holoblastik dan pembelahan meroblastik. Di pembelahan holoblastik ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu holoblastik teratur dan holoblastik tidak teratur. Holoblastik sendiri merupakan pembelahan mengenai saluran zigot pada saat sitokinesis. Di holoblastik teratur merupakan pembelahan yang berlangsung secara teratur baik dalam bidang pembelahan maupun tahapan-tahapan pembelahan. Dan holoblastik yang tidak teratur merupakan pembelahan yang tidak sama masa pembelahannya. Jadi dia tidak sama masa pembelahannya yang terjadi pada berbagai zigot yang biasa terjadi pada mamalia. Lanjut kita ke pembelahan meroblastik. Meroblastik ini merupakan pembelahan yang hanya pada zigot di bagian kecil kutub animal, yang ini bagian seluruh germinal disc dan mengenai sedikit eulux. Pembelahan diawali melalui bidang meridian sehingga terbentuk tumpukan sel di daerah germinal disc yang dari sel 8 sampai di tengah dan 12 di pinggir sel tengah masih berhubungan dengan yolk di bawah, sedangkan sel yang di pinggir sebagian besar sudah lepas dari yolk karena daerah tepi sekali. Pada saat ini telur mencapai uterus dan juga dilapisi oleh albumen dan yel. Lanjut ke periode embriogenesis. Di periode embriogenesis ini ada fase yang pertama yaitu morula.
Fase morula ini adalah suatu bentuk sel seperti bola bulat akibat pembelahan sel terus-menerus. Keberadaan antara satu dengan sel yang lain adalah rapat. Jadi morulasi yaitu proses terbentuknya morula. Dalam fase ini zigot membelah secara mitosis berturut-turut sehingga menjadi 2, 4, 8, 16 dan akhirnya 32 buah sel. Pembentukan morula ini bukanlah proses pertumbuhan yang sebenarnya, melainkan murni perbanyakan sel untuk melipat gandakan material genetika untuk membentuk kembali hubungan inti plasma dan pembentukan elemen sel yang sesuai dengan lebih kecil untuk proses pertumbuhan dan diferensikan yang juga terjadi dalam jumlah ganjil pada blastomer 2, 3, 5, dan 9. Selain berlangsungnya morulasi pada mamalia, alur pembelahannya pertama terjadi pada pengembaraan sel benih di tuba benih tersebut masih selalu terdapat di dalam zona pelusida yang membentuk semacam korset pelindung untuk benih 8 sel selama lebih kurang 72 jam. Di fase yang kedua yaitu blastula. Di fase blastula ini adalah pembentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan bentuk. Blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak teratur. Pada awal pembelahan sel yang terjadi setelah pembuahan, sel yang berukuran besar ini membagi dirinya melalui pembelahan mitosis yang berulang kali. Sel-sel hasil pembelahan ini dinamakan blastomer. Jadi pada fase blastula ditandainya dengan terjadi pembentukan rongga tubuh dan jaringan disebut blastokista. Di dalam blastula terjadi cairan sel yang disebut dengan blastozoel, tetapi salah satu kutubnya lebih tebal tersusun oleh lebih banyak sel yang paling luar disebut trophectoderm, sedangkan kumpulan sel pada salah satu kutub disebut dalam trophectoderm disebut kumpulan sel-sel dalam. Gambarnya perkembangan zigot menjadi blastokista seperti ini tahapannya. Gambar ini perjalanan embrio sampai rahim. Lanjut ketiga, fase glastulasi. Glastulasi adalah proses terjadinya pada embrio setelah glaspek. Pada proses ini terjadi pengaturan daerah-daerah bakal pembentukan organ pada blastula sesuai dengan bentuk dan susunan tubuh spesies hewan bersangkutan selama proses glastula. 4. Fase tubulasi. Tubulasi adalah pertumbuhan yang mengiringi pembentukan glastula atau disebut juga dengan pembumbungan. Organogenesis pada bumbung-bumbung ada 1 bumbung epidermis, 2 bumbung endodermis, 3 bumbung neural atau saraf, 4 bumbung mesodrem. Tahap implantasi. Implantasi ini merupakan proses penempelan embrio ke dinding janin.
agar embrio dapat tumbuh menjadi janin berpindah tempat menuju rahim. Sesampai di janin, si jabang bayi akan mencari tempat untuk menempel di dinding rahim. Terima kasih, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.